Halo Quantimates, kembali lagi di video Quantimates. Ini merupakan video kedua di materi eksponen. Kalau sebelumnya kita udah kenalan sama eksponen itu apa dan sifat-sifatnya gimana, video ini akan membahas tentang contoh soalnya. Jadi nggak afdol rasanya kalau belum kita coba pakai ke soal gitu ya. Tanpa berlama-lama, supaya teman-teman makin ingat dan ngerti cara pakai sifatnya, kita bahas soal menyederhanakan eksponen. Kita coba nih contoh soal yang pertama ya teman-teman. Nanti kita lihat nih sifat mana aja yang kita pakai untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke, ada 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat 3 per 6 pangkat 2. Silakan teman-teman lihat kira-kira sifat mana yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan soal ini. Oke, kita punya perkalian eksponen. Berarti kita bisa pakai yang nomor 1 nih. Untuk yang atas ya. Berarti kita tulis karena basisnya sama-sama 6, maka 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 7 ditambah 3. Ya, ingat ya kalau perkalian temannya penjumlahan. Kalau basisnya sama ya, sama-sama A. Di sini sama-sama 6. Oke. Lalu bawahnya kita samain dulu aja 6 pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutin nih. 6 pangkat 7 tambah 3. 10 per 6 pangkat 2. Oke, nah dari sini kita lanjutkan dengan sifat yang lain. Oke, dari 6 pangkat 10 per 6 pangkat 2 kita gunakan sifat nomor berapa teman? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang kelima ini. Karena basisnya sama-sama A, sama-sama 6, pembagian bisa kita cari menggunakan 6 pangkat 10 dikurang pangkat yang bawah 2. Maka hasil akhirnya adalah 6 pangkat 8. Seperti itu. Untuk disclaimer, penulisan seperti ini kurang tepat ya teman-teman dalam matematika. Jadi sebaiknya menulis sama dengan itu ke bawah kayak gini. Tapi ini karena space-nya terbatas, kakak tulisnya ke samping ya. Jadi untuk menyederhanakan tempat aja. Tapi baiknya teman-teman nulisnya ke bawah ya. Jangan panjang ke samping kayak gini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita punya bentuk eksponen yang lebih advance lagi nih, yang lebih rumit lagi. Ada 8 dikali P pangkat min 9 dikali Q pangkat min 2 per 64 dikali P pangkat min 6 dikali Q lalu dipangkatkan dengan min 1. Kira-kira sifat mana aja nih yang bisa kita gunakan? Oke, yang pertama kita kerjakan yang dalam kurungnya dulu ya. Jadi yang luar nanti dulu. Jadi yang luar kita samain aja dulu. Kita kerjain yang dalam ya. 8 sama 64 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 8. Oke. Nah, tadi kakak bilang kalau mau mindahin dari atas ke bawah atau bawah ke atas, boleh dengan cara mengubah tandanya aja. Jadi di sini kita punya P pangkat min 6 kan ya. Nih P pangkat min 6. Kita kelompokin deh sama P pangkat min 9 yang awalnya di atas, kita pindahin ke bawah. Jadi P pangkat 9 yang awalnya min jadi plus ya. Tuh, kemudian ada Q juga nih. Q yang awalnya cuma Q pangkat 1. Ini kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 ya teman-teman. Terus kita temenin juga deh sama Q pangkat min 2 yang awalnya di atas. Kita pindahin ke bawah jadi 2. Awalnya negatif jadi positif ya. Biar apa sih kak? Nah kita lihat nih. Oke, 1 per 8 udah sederhana. Lalu kita kerjain dulu yang P nih. Yang P kita punya dua angka. Ada P pangkat 6 dikali P pangkat 9. Kita gunakan sifat yang pertama. Maka kita tulis P min 6 tambah 9. Oke, berikutnya kita kerjain yang Q. Q-nya ada Q pangkat 1 dan Q pangkat 2. Kita gunakan lagi sifat yang pertama. Q pangkat 1 tambah 2 karena perkalian ya. Oke, kalau udah kita kerjain, lanjutin. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 8 P min 6 tambah 9. 3. Q-nya 1 tambah 2. 3 juga. Nah, jadi ketemulah 1/8 P pangkat 3 kali Q pangkat 3 masih dipangkatin min 1 juga. Nah, teman-teman lihat di sifat yang ini, yang kakak kotak ini. Kalau pangkatnya minus,
mau kita ubah jadi plus biar lebih bagus dan lebih sederhana, tinggal kita balik aja yang dalam kurungnya. Maka hasil akhirnya adalah yang awalnya 1/8P pangkat 3 Q pangkat 3, kita ubah jadi 8P pangkat 3 Q pangkat 3. Ini sebenarnya per 1 ya, tapi nggak usah kita tulis. Pangkat 1 lagi. Nih, pangkat 1 kan, yang awalnya negatif jadi positif. Tapi nggak usah kita tulis, jadi hasil akhirnya adalah 8P pangkat 3 Q pangkat 3 aja. Gitu teman-teman. Oke, silakan teman-teman pahami dulu. Kalau ada yang masih bingung, boleh diulang dan ditanyakan di kolom komentar, nanti kakak balasin satu persatu. Oke, soal contoh yang terakhir ya, contoh soal yang terakhir nih. Nah, misal ada perkalian seperti ini, gimana nih caranya teman-teman? Nah, tanda kurung di sini itu tidak berarti apa-apa selain untuk mengelompokkan gitu ya. Jadi sebenarnya tanda kurung ini bisa kita buka aja teman-teman. Jadi kakak buka dulu ya. Jadi 4x pangkat 4 y pangkat 5, 2x pangkat min 1 y pangkat 2. Kita kerjakan penjumlahan atau perkaliannya perkaliannya dengan yang sekelompok. Di sini yang sekelompok kira-kira yang mana aja nih? Yang pertama, kita cari yang koefisiennya nih, yang konstantanya 4 sama 2. Maka kita tulis deh 4 dikali 2. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, kelompoknya si X. Ada X pangkat 4 sama X pangkat min 1. Oke, kelompok terakhir ada Y. Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita kerjakan menggunakan sifat yang pertama. 4 kali 2. Ini biasanya kalau ada bilangan seperti ini kita ubah ke 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 teman-teman. Jadi dengan bentuk yang paling sederhana 2 pangkat 3. Padahal ini 8 juga, sama aja kayak 4 kali 2 gitu ya. Selanjutnya X pangkat 4 dikali X pangkat min 1. Berarti gimana nih cara ngerjainnya kalau yang ini? Dengan sifat nomor 1 berarti X pangkat 4 ditambah min 1 ya, alias 4 kurang 1. Jadi X pangkat 3. Untuk yang Y, berarti Y pangkat 5 ditambah 2. Maka hasil akhirnya adalah Y pangkat 7. Ketemu deh, hasil sederhana dari bilangan yang panjang ini adalah 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 7. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini merupakan 3 contoh cara menyederhanakan eksponen menggunakan sifat-sifat yang sudah kita kenal tadi gitu ya. Bentuk soalnya nanti di luar sana akan sangat variatif, jadi pastikan teman-teman banyak latihan. Silakan teman-teman berlatih sesering mungkin supaya makin terbiasa dan makin di luar kepala ya sifat-sifat eksponennya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya, kita akan bahas fungsi eksponen, jadi stay tune. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Terima kasih teman-teman. See you.